Itu mediasi. Mediasi ada apa? Sidang berikutnya akan dibuka setelah majelis menerima laporan hakim mediator. Kemudian silakan nanti Jadi skor mas di ijazah itu dikonversi kalau di Indonesia itu setara dengan 2,3 dan itu menjadi polemik gitu. Ada respon seperti itu. 2,3 itu menurut siapa ya? Dari netizen. Nggak tahu saya. Apa dia tahu nilai-nilainya? Hah? Jadi ijazah mas itu diposting dia punya ijazah saya di postingan itu ada ijazah. 23. Kalau dikonversi di Indonesia setara dengan 2,3. Masa sih? Ya enggak apa-apa lah ya. Makasih untuk masukannya ya teman. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Tanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan, SK, penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan. Yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK. Itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan. Bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK akuntansi dan keuangan. Disinilah rakyat patut curiga. Apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019, menjelang pilkada, pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik anak presiden. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini tadi kita telah melihat cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Gibran dan termasuk juga Joko Widodo. Jadi di sini teman-teman, kali ini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman mereka menyatakan di sini bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan, jangan sampai rakyat marah nanti kayak dinepalkan saja gitu. Nah, artinya teman-teman di sini
Karena sekarang para netizen sudah mulai muak dan bosan dengan permasalahan-permasalahan kasus ijazah ini. Jadi mereka di sini menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi dan Gibran harus ditunjukkan ya. Jangan sampai nantinya rakyat yang akan marah, nanti yang akan menepalkan. Jadi Pumpung kini masih menjabat Wapres perlu dan wajib dipertanyakan. Semangat Pak Subhan, pejuang kebenaran dan kejujuran, saya akan selalu mendukung. Ya, diteruskan di sini, mantap Pak Subhan, usut terus, kita rakyat kecil kasih kuliah anak-anak kita dengan susah sampai selesai, datang cari kerja susah juga. Nah, diteruskan di sini, gampang lihat skripsi, lihat fotonya, dan kenapa polisi tidak transparan untuk menjelaskan maunya Jokowi, penggugat harus dipenjara. Ya, diteruskan di sini teman-teman, lanjutkan, saya selalu selaku rakyat Indonesia setuju dengan tuntutan kepada Wapres 125T untuk kas negara, ini murni perjuangan untuk rakyat Indonesia. Jadi bongkar terus biar gerombolan geradrabus malu semuanya. Nah, anak sama bapak sama saja, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, kalau memang ada, tidak usah bawa pengacara, bikin gaduh saja. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau dibiarkan berijazah palsu atau tidak berijazah bisa nyapres dan nyawapres, maka apalah gunanya kita bernegara. Jadi silakan mantap dan lanjutkan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau orang ngeres pasti pikirannya juga ngeres. Lanjut Pak Subhan. Nah, maju terus Bapak Subhan, libas ijazah palsu sampai ke liang kubur. Jadi bravo Pak Subhan, maju terus tuntut ijazah Gibran sampai tuntutan 125T terkabul ya. Nah, diteruskan di sini, kalau masih ada niat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, seharusnya hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku supaya segera diakhiri dan jangan dianggap biasa-biasa saja, karena jika perilaku ini jalan terus ya, maka eksistensi bangsa negara Indonesia pasti tinggal menjadi sejarah sebagai negara hukum. Nah, sebenarnya sangat gampang dan mudah. Inilah ijazahku, tinggal tunjukin. Kalau memang asli, kenapa takut? Yang ditakuti kalau ijazahnya itu palsu. Jadi Pak Mulyono, ingat Pak, kebohongan Bapak akan membuat Bapak dan keluarga semua menjadi orang gila kalau terus-menerus tidak jujur, jika seandainya terus-menerus seperti begini terus. Nah, di sini Jokowi cuma bisa ngomong, ada orang besar di balik isu ijazah Gibran, padahal yang benar ada duit besar untuk menutupi kasus ijazah Gibran. Nah, Jokowi kamu jadi orang yang terbuka, gak buat keruh negara, 2 periode presiden itu lama, jadi orang nomor 1, harusnya jadi negarawan, dah foya-foya menikmati uang rakyat, gak mikir yang nista hidupnya itu. Nah, 60 pengacara ada di pihak Jokowi, tentunya tak bisa mengalahkan si muka tembok secara analisa, atau disimpulkan sudah pasti ijazah Jokowi palsu. Jadi Jokowi Gibran KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua urusan akan selesai dan pahamkan. Nah, kita sedang menonton keluarga palsu, coba KPU dan pengadilan jujur biar jelas yang salah, yang benar juga. Jadi semoga terbongkar semua penipuan-penipuan dalam kasus permasalahan ijazah-ijazah palsu ini. Karena juga dimana mungkin kita telah bosan dan muak mendengar permasalahan kasus ini telah lama, namun sampai sekarang masih belum diselesaikan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Wakil Presiden segera mengundurkan diri supaya agak mau terus dia dan bikin mau seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, KPUD harus menjadi tergugat. Berikutnya patut diduga telah jadi bagian sindikat meloloskan Gibran jadi Walkot dan Cawapres. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Jokowi menganggap remeh semua pendidikan ini, menganggap uang segalanya, dipikir ijazah itu bisa dibeli tanpa perlu mengikuti proses pendidikan yang memang membutuhkan waktu. Ya, sudah terbukti Jokowi Gibran bisa beli ijazah tapi tidak bisa membeli ilmunya, karena tak berilmu akhirnya tak punya rasa malu juga.
Nah, kasus ijazah palsu Gibran jangan sampai berlarut-larut ya Pak Hakim, cepat proses supaya negara tidak rusak. Karena ternak dan buset jak sadar-sadar kecuali dah bangkrut, Joko dan diadili ternaknya bisa ngasih makan negeri ke Noha ini. Jadi halah-halah ini bapaknya pagi-pagi nuduh orang yang menggugat dirinya. Dan anaknya ada backing orang besar di belakangnya, tunjuk saja pengecut lo. Tahu-tahu kamu yang di backingan yang kami ragat, yang kau bohongi selama 10 tahun lamanya. Ya, diteruskan di sini teman-teman. Di sini pencalonan Gibran sebagai Wapres pun cacat hukum baru 24 jam putusan MK 090 untuk KPU sudah terima pendapatan Gibran, belum ada KPU-nya, apalagi DPR Komisi 2 belum ada menyatakan apa-apa waktu itu. Orang baru 24 jam putusan MK nomor 90 itu malah MK masih bersidang. Pastikan sidangnya nanti transparan. Jadi gaspol jangan sampai negara sebesar ini dipimpin oleh si Samsul mosok ditanya warga bagaimana cara mengatasi banjir di Bali. Kok malah gak bisa jawab, Mik mau dilempar ke orang di sampingnya, capek deh. Nah, Pak Subhan dibekengin oleh Allah karena kebenaran itu wajib dijalankan, karena kebenaran itu tuntutan Al-Quran hadis. Orang yang berbohong kepada orang banyak, maka orang itu akan dimusnahkan oleh Allah di neraka Jahanam insya Allah. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Makzulkan Fufu Fafa sekarang juga supaya kita tidak tertipu lagi seperti bapaknya 10 tahun telah menipu kita, rakyat Indonesia, dan juga adili penjarakan bersama bapaknya juga. Jadi pengadilan kok membuat rendah wibawa sendiri dengan melanggar aturan, capek deh. Nah, Jokowi, famili, dan ternak-ternaknya di semua struktur pemerintahan telah melakukan kejahatan yang terancam guna menguasai jabatan presiden dan wakil presiden untuk merampok kekayaan negara dan menjajah rakyat untuk dimiskinkan. Jadi kalau memang benar tidak perlu orang besar di belakang. Jadi ketua KPU besar juga orangnya, Pak Subhan besar juga orangnya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, pantesan ya lulusan gak bahasa Indonesia, matematikanya UGM jadi malu lah. Jadi saat keluarga menyandang gelar siluman produksi pasar pramuka oleh si profesional, profesor abal-abal ataupun pula namanya Pak Iman. Ya, diteruskan di sini teman-teman, Pak Subhan Tuhan Allah melingkupi Bapak. Jadi diteruskan di sini teman-teman, sampaikan di sini yang terhormat. Kami masyarakat jelata sangat malu untuk pejabat negara masih memakai ijazah palsu. Tolong para aparat negara menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab kami NKRI di masa mendatang. Jadi di NKRI ini tidak ada orang yang kebal hukum. Bagi pembela kejahatan yang membela di luar aturan atau perangkat hukum bisa dianggap pengkhianat perjuangan rakyat NKRI. Jadi mantap, lanjutkan Pak Subhan. Semoga Bapak Subhan sehat selalu, dirahmati oleh Allah dan kelak masuknya surga nantinya. Ya, diteruskan di sini teman-teman, yang jadi pemimpin harus berkualitas, jadi contoh buat rakyat. Kalau di Konaha rakyatnya pintar-pintar, pemimpinnya juga bodoh-bodoh. Jadi KPU-nya gimana dulu kok gampang-gampang aja. Nah, kita ini gimana? Udah jelas menghadapi mahasiswa aja dia gak berani, malah dipilih jadi wapres, jadi rakyat kita sendiri yang salah udah tahu didukung dan dipilih. Ya, oke teman-teman, demikian saja. Saya terima kasih.